Iya, shalom saudara, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat. Apapun persoalan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita mau bawa hidup yang terbaik, ya, hidup yang kudus yang berkenan kepada Tuhan, dan semua pujian penyembahan kita biar naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat Engkau yang sudah memilih kami untuk mendekat di bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah bagi kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh datang menyembah Engkau, membawa persembahan hidup yang kudus, yang tidak bercacat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Mari katakan pada Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami
sudah hadir di hidup kami. Engkau harta terindah yang kami miliki Tuhan. Engkau permata di hidup kami Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Engkau harta yang tak ternilai yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pada Tuhan, Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah bagi kami. Kau yang terindah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja di hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat semua kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau membawa pujian, syukur, bahkan hidup kami. Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari lebih
lagi katakan, oh bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan penyembahan dan pengagungan kita pada Tuhan. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu. Lebih lagi saudara, mari kita proklamirkan Tuhan kita yang ajaib. Katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu tercurah bagi kami saat kami memandang-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan yang besar, janji-Mu bersinar. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pandang wajah-Mu dan kami berseru, Tuhan, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari saudara, engkau yang lebih lagi mengharapkan Tuhan, pandang, katakan, kami pandang wajah-Mu Tuhan,
Dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan. Lebih lagi, mari angkat tanganmu, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru Tuhan Yesus, bahwa pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan alam semesta. Tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan kami. Engkau harapan, sekali lagi katakan dengan iman. Kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus, dan kami berseru Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak menyembunyikan wajah-Mu terhadap orang-orang yang mencari Engkau. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau berbalik dari setiap jalan-jalan yang jahat. Kami mau terus belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hidup kami hari-hari ini, Tuhan sucikan dan ampuni. Ampuni segala hal yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan. Selidiki setiap kami. Selidiki kami Tuhan, bahkan perbaharui kami dengan firman-Mu. Kalau nanti kami akan belajar firman Tuhan, bukakan dan singkapkan setiap rahasia-Mu Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hamba hanyalah alat-Mu untuk menyampaikan suara-Mu Bapa. Kuduskan setiap kami. Jadikan tanah hati kami tahir, menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tertabur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Terlebih dahulu saya akan membacakan kesaksian. Iya, shalom Ibu Debbie, saya penonton channel Ibu dari Manado. Saya dan anak-anak sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Ibu. Jadi saya seorang single parent Bu. Ya, suami saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Saat itu anak-anak saya masih kecil. Puji Tuhan, Bapa yang di surga selalu memelihara kami Bu. Awalnya kami tahu channel Ibu itu dari saudara kami. Dan kami mulai menonton khotbah-khotbah Ibu yang lainnya dan juga mesbah doa dan mesbah syukur. Saat ini saya mau bersaksi. Pada hari Minggu yang lalu sepulang dari gereja, saya merasa meriang. Dan saya mulai rasa dingin dan demam tinggi Bu. Dan maaf, saya juga beberapa kali muntah-muntah. Sampai anak-anak saya yang mengurus saya tidak bisa tidur dengan baik. Mereka selalu mengecek, mengkompres dan memantau keadaan saya, memberi obat dan tidak henti-hentinya berdoa. Sembari juga kami memutar mesbah doa dan mesbah syukur Ibu, bahkan mendengarkan khotbah-khotbah lain untuk menguatkan kami bahwa semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kesembuhan dan kami serahkan ke dalam kehendak-Nya. 3 hari lebih saya panas tinggi hingga akhirnya kami memutuskan ke dokter. Dokter kasih beberapa obat, tapi saya masih tetap panas juga. Dan kami tidak henti-hentinya terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan saya. Karena kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan puji Tuhan Bu, anak-anak saya juga melekat hatinya kepada Tuhan. Karena saya selalu mengajarkan mereka bahwa mereka punya Bapa yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan Bu, dari hari Jumat saya sembuh, saya sudah tidak panas lagi.
Dan saya sehat, puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita besar dan ini menjadi kesaksian saya bahwa Tuhan sendirilah yang menyembuhkan saya. Karena sia-sialah usaha kita tanpa campur tangan Tuhan. Saya rindu untuk membagikannya agar setiap orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang sakit, ya jangan berputus asa. Bahkan yang sedang dalam kehancuran, agar mereka mendapatkan semangat baru untuk selalu berharap padanya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Debbie dan keluarga yang setia melayani, dan semoga ibu dan keluarga selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu buat kata-kata kekuatannya bagi setiap pendengar Mesbah Doa, ya, bahwa Ibu ini berkata Jangan putus asa, jangan takut, tetap berharap. Ini diucapkan oleh seorang single parent yang sudah meninggal suaminya 10 tahun yang lalu di saat anak-anaknya masih kecil. Tapi dia terus berjuang dengan pertolongan Tuhan, bahkan sampai hari ini mereka tidak berkekurangan. Ya, bahkan anak-anaknya cinta Tuhan, melekat pada Tuhan. Karena ibu ini selalu berkata bahwa dia Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sendiri, tidak ada siapa-siapa, saudara ya. Bahkan ketika sakit, kita melihat kesaksian ibu ini, dia tetap berharap pada Tuhan, ya, bahkan tetap berserah pada Tuhan sehingga dia mengalami kesembuhan. Ya, saya percaya saudara, kita punya Tuhan yang baik, yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tetaplah ya berserah, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu, saya mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan. 2 minggu yang lalu ya saya sakit Bu, lalu saya ke dokter. Awalnya saya tidak mau untuk diswab ya, dan hanya dikasih obat lalu oleh dokter, tapi dalam 1 minggu belum sembuh. Lalu saya periksa lagi dan di swab ternyata hasilnya positif. Kemudian saya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Dan selama saya dirawat, saya setiap malam hanya mengikuti mesbah doa, dan pagi saya mengikuti mesbah syukur, siang saya membaca firman Tuhan ya. Puji Tuhan, selama 10 hari dan saya diizinkan pulang. Lalu saya tes swab lagi dan puji Tuhan hasilnya sudah negatif. Selama di rumah sakit saya selalu berdoa Bu, dan puji Tuhan doa saya dijawab oleh Tuhan. Dan sekarang saya sudah sembuh total. Sungguh luar biasa dan besar kasih Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Bahkan perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa luar biasa. Haleluya. Mujizat terjadi di dalam hidup saya, dan terima kasih untuk Ibu Debbie yang selalu mengajar doa-doa supaya saya jangan titip-titip doa, tetapi duduk di kaki Tuhan. Itu yang saya pegang Ibu. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin. Ya, terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa. Tidak mudah ya saudara ketika harus menjalani isolasi di rumah sakit. Ya, bahkan 10 hari kalau masih isolasi mandiri di rumah mungkin masih tidak terasa. Tetapi kalau di rumah sakit itu benar-benar ya, kalau iman kita nggak kuat, jiwa kita nggak kuat, itu bisa semakin parah karena sistem imun itu turun kalau kita stres. Tapi ibu ini berkata, selama di rumah sakit kekuatannya hanya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur setiap pagi. Puji Tuhan saudara ya, kalau setiap firman itu menjadi kekuatan. Bahkan saya banyak mendengar kesaksian orang-orang di rumah sakit yang ya terus mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur, dan mereka juga mengalami lawatan dan mujizat Tuhan. Bahkan ibu juga berkata terima kasih ya Ibu Debbie, karena Ibulah yang mengajarkan untuk jangan titip doa kepada pendeta, tetapi duduk di kaki Tuhan.
Dan itulah yang dia pegang. Puji Tuhan kalau sekarang ini semakin banyak orang yang mengerti. Jangan titip doa. Ya, saudara datang sendiri kepada Tuhan. Saudara juga kalau datang kepada saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara datang dengan hutang piutang, saudara datang dengan masalah. Selalu saya katakan bukannya saya tidak mau melayani. Tetapi ayo datang pada Tuhan. Ya, bagaimana caranya Bu? Saudara dengerin khotbah-khotbah saya itu sudah banyak sekali. Ya, jangan jadi Kristen kanak-kanak terus yang harus dituntun, yang harus ayo bangkit sendiri. Tidak ada satupun orang yang bertanggung jawab dengan kehidupan rohani kita selain kita dengan Tuhan. Mengapa saudara? Mungkin saya berbeda dengan hamba Tuhan lain ya, dan mungkin terkesan saya itu terlalu keras, bahkan orang yang tidak mengerti akan berkata, apa itu pendeta tidak mau mendoakan kita, tidak mau ini. Bukan saya tidak mau mendoakan. Kenapa saya selalu berkata begini? Saya itu mengalami ketika saya pertama kali terima Tuhan Yesus, tidak ada yang membimbing saya. Ya, hanya benar-benar Roh Kudus yang membimbing saya, karena zaman saya bertobat belum ada YouTube. Saudara sekarang bersyukur sudah ada YouTube, sudah ada firman-firman khotbah-khotbah di YouTube, tinggal pilih pendeta mana, judul khotbahnya apa, semua udah muncul. Nah, zaman saya dulu tahun 95 YouTube belum ada, handphone belum ada, saya tidak boleh keluar rumah, apalagi ke gereja nggak boleh. Dari mana saya bertumbuh? Dari Alkitab yang saya baca, itu pun baca sembunyi-sembunyi, kadang baca di kamar mandi, di toilet, ya. Alkitabnya harus saya sembunyikan di bawah kasur, di bawah pakaian karena takut ketahuan. Ya, tetapi ada sebuah kerinduan, saya tidak bisa datang ke pendeta manapun untuk meminta dituntun. Saya datang secara pribadi kepada Tuhan lewat Alkitab. Roh Kudus lah yang mengajarkan saya. Mungkin itu yang menyebabkan mungkin akhirnya saya tuh benar-benar jadi orang yang benar-benar saklek, ya, tidak main-main ya dengan prinsip firman Tuhan itu ya dan tidak. Saya mau mengajar kepada kita orang Kristen yang sudah dari kecil Kristen, please ya. Dari kecil sudah Kristen, jangan saudara jadi anak orang Kristen yang anak kekanak-kanakan. Apa-apa itu datang, apa-apa itu minta didoakan, apa-apa itu saya masih banyak nih baca WA yang masuk. Sudah tidak kuat Bu, mau mati Bu, mau ini Bu. Aduh, yang kayak begitu saya ya udah males aja saudara. Yuk kita buktikan kemurnian iman kita. Hadapi, bukan karena kenapa saya bisa berkata begini, bukan saya tidak pernah menghadapi, saya sudah pernah mengalami semuanya. Ya, saudara, karena itulah saya menjadi kuat. Ya, penderitaan kita itu ya harus kita jalani ya. Mazmur berkata, aku menderita itu baik bagiku supaya aku belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Kenapa kita menderita? Ya, kenapa kita ada dalam masalah? Supaya saudara belajar tentang firman, saudara belajar tentang hukum-hukum Tuhan, saudara belajar tentang apa yang menjadi prinsip Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi tidak ada lagi ya saudara yang menjadi Kristen kanak-kanak apa-apa laporan, apa-apa minta didoakan. Ayo kita cari Tuhan, lalu engkau akan menemukan Tuhan, karena itu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Iya, baik, kita akan lanjutkan sekarang pembacaan kita, sudah masuk ke Yeremia 44 ya. Kemarin kita sudah membaca saudara, Tuhan berkata ya, akhirnya Yeremia itu bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dan mereka tidak bisa lari kemana lagi. Yang tadinya kaum yang tersisa di Yehuda berpikir mereka akan lari ke Mesir karena itu adalah kerajaan besar yang dapat melindungi mereka. Tetapi ternyata Tuhan pun ya bernubuat lewat Yeremia bahwa ya Mesir akan ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar, dan ketika dia datang nanti firman Tuhan berkata, yang mau ke maut, ke mautlah. Yang mau ke padang lah, yang mau ke kuil, yang bahkan akan dihancurkan semua ya. Sudah ada ketentuannya ya, karena mereka berpikir secara manusia bahwa di sana lebih aman, di sana lebih ini ya. Dan mari kita belajar saudara ya. Kita akan melanjutkan sekarang Yeremia 44. Judul perikopnya adalah nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Ya, ayat yang pertama, firman Tuhan, firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes dan di Memphis ya, dan di tanah Patros. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel.
Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun yang diam di sana. Ayat yang ketiga berkata, itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyang. Iya, jadi saudara, pesan ini diberikan pada tahun 580 sebelum Masehi. Ketika Yeremia berada di Mesir, ya, di luar kemauannya, ya, jadi kita tahu bersama kemarin Yeremia dipaksa untuk ikut ke Mesir karena mereka berpikir kalau Nabi Yeremia ikut, siapa tahu Tuhan meluputkan penghukuman itu. Tidak akan, saudara, ya. Saudara mau dekat sama pendeta, sama siapapun, kalau ya saudara harus menanggung penghukuman, itu adalah urusan pribadi, ya, kita dengan Tuhan, saudara. Jadi akhirnya itu di luar kemauan Yeremia, dia harus ikut ke Mesir. Mengingatkan dia mengingatkan kembali bangsa itu bahwa penyembahan berhala mereka telah mendatangkan kehancuran pada negeri mereka. Yeremia memberitahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali lagi ke Yehuda karena lari ke Mesir itu bertentangan dengan nasihat Tuhan. Jadi Yeremia itu sudah ngomong, kan saya sudah berkata, firman Tuhan itu berkata, bahkan mereka sendiri yang meminta petunjuk. Mau kemana mereka? Tuhan berkata, jangan ke Mesir. Kalau engkau tetap tinggal di sini, maka aku akan meluputkan engkau. Aku akan membangun kembali engkau, ya. Aku akan menanam kembali, bahkan aku akan menyesal atas murkaku, ya. Tetapi mereka ternyata lebih memilih, ya, kehendak mereka, akal budi mereka mengikuti yang kelihatannya enak, saudara. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Lalu Yeremia berkata kepada mereka, lihat, ya, engkau telah membangkitkan sakit hati Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Ini semua terjadi karena, ya, kemauanmu sendiri yang tetap menjadi penyembah berhala. Engkau tidak lagi mempercayai Tuhan sehingga engkau berbalik daripada Tuhan dan mengikuti apa yang dilakukan, membakar korban dan beribadah kepada Allah lain, dewa-dewa yang bukan kepada Tuhan. Ayat 4. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, kata Tuhan. Ya, para nabi yang dengan mengatakan janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Ayat yang kelima, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Perhatikan ayat yang keempat, saudara. Tadi di sana firman Tuhan berkata terus menerus, ya. Aku telah mengutus kepadamu hambaku para nabi. Saudara, ketika Tuhan itu mau berbicara terhadap hidup kita seringkali Tuhan itu telah mengutus, ya, bahkan saya banyak mendengar, ya. Ya, ada orang-orang yang secara tidak sengaja menemukan khotbah saya. Ya, terutama sekarang banyak sekali yang datang dan bertobat, ya, karena khotbah akibat dosa tersembunyi, akibat dosa yang tidak terampuni. Itu banyak sekali, Bu. Saya secara kebetulan dapat itu di YouTube dan saya sekarang mau tinggalkan dosa. Jadi Tuhan itu secara terus-menerus sebenarnya berbicara, saudara, bagi kita. Entah lewat khotbah, entah lewat firman yang saudara dengar di YouTube, entah lewat teman. Jadi ada sebenarnya kalau saudara mau melihat di sekelilingmu itu cara Tuhan, ya. Cara Tuhan yang ingin membawa kita itu bertobat kembali kepada Dia dan, ya, melakukan kehendaknya. Ya, Tuhan mau, saudara, supaya kita ini berbalik apa yang kita sudah hidupi yang menyakiti hati Tuhan itu Tuhan mau supaya kita meninggalkannya. Dan caranya apa? Seringkali kita tidak menyadari, terus-menerus Tuhan berbicara, entah lewat khotbah, firman, lewat hamba Tuhan, lewat teman. Ya, mari yang kita lakukan hanyalah harusnya kita ini memiliki kepekaan. Jangan seperti bangsa ini, ya, mereka sudah dihukum, sudah mengalami yang kehancuran, pedang, peperangan, kematian, rumah kehilangan, semua kehilangan, dan apa yang dinubuatkan sudah dinyatakan dan benar-benar terjadi, tetap mereka masih tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan.
Tuhan berkata, terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, ya, para nabi-nabiku, ya, tetapi engkau tetap tidak mau berbalik, kata Tuhan. Tetap engkau mau menyembah Allah lain. Saudara, mungkin hari ini kita tidak menyembah berhala, tapi seringkali kita menyembah harta, kita menyembah pekerjaan kita, sehingga kita tidak ada waktu lagi bagi Tuhan, dan hal-hal lain yang kita lakukan yang itu ya sama dengan penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita menjadikan dosa kita sebagai Tuhan kita. Ada loh orang yang menjadikan dosanya sebagai Tuhan yang dia sembah, sehingga dia tidak bisa keluar dari dosa itu. Dia lebih memilih untuk terus mengabdikan diri kepada dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, ya, dan dosa-dosa lain. Saudara, ketika engkau mengabdikan, Alkitab berkata, engkau menundukkan diri kepada satu roh, maka engkau adalah hamba dari roh itu. Jadi hari ini dengar baik, kalau ada di antara saudara yang tunduk kepada kenajisan, engkau terus melakukan perselingkuhan, berarti engkau adalah hamba dari perselingkuhan, dari roh kenajisan, dan bukan hamba kepada Tuhan. Awas loh, itu adalah sebuah penyembahan berhala yang Tuhan akan marah, saudara, ya, yang akan menerima murka. Ayat yang ke-5, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka, ya, dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Ayat 6, sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Ya, sungguh-sungguh terjadi apa yang sudah dinubuatkan Tuhan, sungguh-sungguh terjadi apa yang sudah ya disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada mereka. Ayat yang ke-7, maka sekarang firman Tuhan, ya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Jadi saudara, ya, ingat loh, kita ini ya melakukan dosa, hukum Tuhan tuh sudah berkata dosa itu upahnya maut. Ya, jadi ya Tuhan tidak pernah menarik kembali hukumnya. Ketika engkau terus hidup dalam dosa, itu sama dengan engkau menimbun murka Allah atas hidupmu. Makanya di sini firman Tuhan bilang, mengapa? Ya, mengapa kamu mendatangkan celaka atas dirimu sendiri? Ketika orang itu terus memilih untuk hidup dalam dosa dan takluk kepada keinginan daging, engkau sedang mendatangkan celaka atas dirimu sendiri. Karena itu, kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, ajakan untuk bertobat, bertobatlah. Selama engkau masih bisa mendengar suara Tuhan, ya, belum terlambat, ayo bertobat. Jangan menimbun murka Allah atas hidupmu, terutama jangan mendatangkan celaka atas dirimu sendiri. Baik, kita akan lanjutkan besok, saudara. Kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Biar kita mau terus hanya memandang kepada Tuhan, ya, jangan kepada berhala atau kepada yang lain. Jangan membangkitkan sakit hati Tuhan, ya, dengan kita tidak mau tunduk dan taat kepada Dia. Mari kita mau berdoa, ya, dan kita mau berkata hari ini, kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu pertolongan kami, bahkan tuntunan hidup kami itu hanya datang daripada-Mu saja. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan.
Karena orang yang mencari wajah-Mu, mereka yang akan mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam rumah tangga keluarga kami, suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut dan taat akan firman-Mu. Berkati Tuhan pernikahan kami, keluarga kami, orang tua kami, oma opa kami. Mereka terus juga ada dalam jalan kebenaran. Anak cucu kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati dalam studi, kuliah, pekerjaan, jodoh mereka Tuhan campur tangan. Para single parent juga yang sekarang merasa sendiri, mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan juga terus memberkati, menyertai semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bahkan setiap mereka siapapun malam ini yang sedang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan. Engkau yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kesembuhan terjadi, kami percaya, kami pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Kami percaya ada kesembuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Tuhan, dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, judi, narkoba, dosa yang mengikat, Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, amarah, kebencian, kekecewaan, kepahitan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencari orang yang mau, dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk keluar dari ikatan dosa itu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang sudah WA, SMS, Tuhan telepon. Mereka yang penuh dengan pergumulan, persoalan, hutang piutang, sakit penyakit, masalah rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa melepaskan berkat setiap mereka. Umat-Mu yang mendengarkan mesbah doa ini yang punya banyak persoalan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, bahkan juga Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang bergumul rindu punya keturunan, memiliki anak. Tuhan memberkati, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini yang tidak bisa makan. Tuhan Engkau membuka jalan, bahkan bangkitkan iman mereka untuk terus berharap pada Tuhan. Kami terus juga memberkati, mendoakan bangsa Indonesia, Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan pegang kendali atas Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf, amin. Tuhan memberkati mereka dalam tugas mereka. Roh takut akan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Seluruh jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan sampai semua yang ikut terlibat dalam kepemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati dengan kesatuan yang daripada-Mu, agar NKRI tetap ada dalam satu kesatuan. Kami patahkan, hancurkan orang-orang jahat yang ingin menjatuhkan negeri ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi. Orang-orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan semua tim medis, dokter, perawat yang menangani COVID, kami patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Kami berdoa, kami melumpuhkan setiap kuasa sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang Tuhan izinkan datangkan kebaikan supaya kami bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan, kami percaya Bapa, Indonesia mengalami pemulihan, bahkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua diberkati Tuhan. Damai sejahtera Kristus turun bagi semua bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal di atas bumi ini karena virus, yang ada
sembuhan massal dan pertobatan massal. Terima kasih buat malam ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.